Apa kabar hari ini? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, membaca Al-Fatihah. Mulai. Ada yang tidak hadir hari ini? Mana laki-laki semua berdoa? Tolong kakinya. Baiklah, materi kita pada hari ini yakni mata pelajaran fikih, materi wakalah dan suruh. Ada yang tahu arti wakalah apa? Wakalah yaitu menurut bahasa artinya mewakilkan, sedangkan menurut istilah mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain. Yang bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya hukum wakalah. Asal hukumnya ini yakni mubah. Arti mubah dikerjakan tidak berpahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi wakalah ini bisa menjadi haram apabila pekerjaan tersebut dilarang oleh agama, dan menjadi wajib apabila terpaksa harus dikerjakan atau harus diwakilkan dalam pekerjaan yang dibalukan oleh agama. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fab'athu ahadakum bi wariqikum hadhihi ilal Madinah. Yang artinya, maka suruhlah salah seorang di antara kamu ke kota dengan membawa uang perak ini. Ayat ini menjelaskan bahwasanya kebolehan untuk mewakilkan suatu pekerjaan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah mewakilkan Nabi SAW kepadaku untuk memelihara zakat fitrah, dan beliau telah memberi Uqbah bin Amr seekor kambing agar dibagikan kepada sahabat beliau. Kebolehan wakalah ini pada umumnya dalam hal muamalah atau jual beli, tetapi bisa dengan hal lain seperti memberi sedekah, menggadaikan barang. Contohnya misalkan Saska ada sebuah barang dan menyuruh dia untuk menjualkannya kepada orang lain. Terjadi seperti itu. Dan boleh juga mewakilkan haji kepada orang yang telah meninggal. Sedangkan
yang tidak boleh seperti misalkan sholat, puasa, kan tidak mungkin kita mewakilkan sholat kepada orang lain. Selanjutnya rukun dan syarat wakalah. Yang pertama, orang yang mewakilkan yang memberi kuasa. Syaratnya ia mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut. Misalkan yang seperti Ibu sebutkan tadi, jadi milik barangnya itu benar-benar milik si Saska tadi. Kan tidak mungkin dia misalkan barang orang lain, dia milik orang lain lagi, kan itu berarti bukan milik dia. Selanjutnya orang yang mewakilkan atau yang diberi kuasa, syaratnya balik dan berakal. Kan tidak mungkin kita memberikan pekerjaan kepada anak kecil misalkan. Balik ini laki-laki kira-kira di atas umur 15 tahun, sedangkan perempuan yang sudah haid. Masalah atau urusan yang dikuasakan, syaratnya jelas dan dapat dikuasakan. Terus akad atau ijab kabul. Dalam hal ini bukan pernikahan ya, tapi mewakilkan pekerjaan ini harus dengan adanya persetujuan dan syaratnya dapat dipahami oleh kedua pihak. Jadi kalau misalkan si A menyuruh si B untuk mengerjakan sesuatu, si A-nya paham, si B-nya paham dengan pekerjaan yang dilakukan. Nanti kan kalau dia tidak paham kan tidak akan berjalan dengan lancar, ntar di sebasing lah ya. Syarat pekerjaan yang dibolehkan yang dapat diwakilkan. Pekerjaan tersebut diperbolehkan agama, kan tidak mungkin misalkan orang itu menyuruh mencurikan, itu bukan suatu pekerjaan yang dibolehkan agama. Kan ada banyak yang seseorang menyuruh misalkan anak buahnya untuk mencuri, itu bukan mewakilkan berdasarkan agama, tapi itu yang dilarang agama. Pekerjaan tersebut milik pemberi kuasa, yakni pemilik yang menyuruhnya. Selanjutnya pekerjaan tersebut dipahami oleh orang yang diberi kuasa. Ya, orang yang diberi kuasa tersebut paham dengan yang diperintahkan. Selanjutnya habisnya akad wakalah. Apabila dari salah satunya meninggal dunia misalkan, terus misalkan yang diperintahkan tadi menjadi gila, kan tidak mungkin orang gila disuruh bekerja. Pemutusan dilakukan orang yang mewakilkan dan diketahui oleh orang yang diberi wewenang. Jadi apabila dalam pekerjaan ini memutuskan suatu pekerjaan, itu harus tahu dari dua belah pihak agar tidak menimbulkan masalah. Selanjutnya pemberi kuasa keluar dari status kepemilikannya. Misalkan dalam hal barang tadi, misalkan yang pemiliknya tadi menjual barangnya kepada orang lain, jadi berarti itu bukan lagi milik dia ya. Apa hikmah dari wakalah ini? Dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat. Bisa tidak semua orang mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan. Kan kita sebagai manusia ini sangat sibuk, misalkan bisa menyuruh orang lain untuk mempekerjakan sesuatu. Dan
Contohnya juga tidak semua orang yang bisa kurban hewan dapat menyembelih hewan tersebut, kan tidak mungkin pemilik menyembelihnya sendiri. Kalau memang tidak bisa, kan bisa menyuruh orang lain. Dan juga belanja, misalkan menyuruh si A menyuruh si B untuk belanja ke kota mana misalkan, untuk membelikan suatu barang. Kan misalkan kalau dia memang tidak memungkinkan untuk keluar atau kemana, dia bisa mewakilkannya kepada orang lain. Terus hikmah wakalah ini selanjutnya, yakni hikmah wakalah ini adalah bisa membantu atau tolong menolong sesama manusia. Sebabkan kita sebagai manusia perlu bantuan orang lain. Kita tidak mungkin mempekerjakan sesuatu itu dengan sendirinya. Terus hikmahnya bisa saling mempercayai sesama. Memberikan kuasa pada orang lain merupakan bukti adanya kepercayaan pada pihak lain. Jadi ya, kalau kita ingin memberikan suatu pekerjaan kepada orang lain, pertama kita harus percaya dulu sama orang tersebut. Jangan udah tahu misalkan orang ini sering mencuri misalkan, masih ada disuruh pekerjaan apa yang kita tidak bisa tadi. Seperti hanya dalam menjaga warung, kan banyak kita yang menjaga warung ya, seharusnya kita percaya dulu sama orang yang menjaga warung tadi, dan yang dipercayakan pun harus mengerti dan harus berpikir, ya orang ini udah percaya sama kita, dan kita pun harus membuat mereka percaya. Misalkan ya tidak mencuri, kan tidak menyalahgunakan pekerjaan yang telah disuruh. Udah paham belum sama materi wakalah ini, atau mewakilkan seseorang dalam suatu pekerjaan? Udah paham belum? Jangan bilang paham, ibu tanya tidak tahu ya. Apa ibu tanya dulu? Siapa apa arti wakalah tadi? Selanjutnya yakni sulhu. Ada yang tahu apa arti sulhu? Artinya damai, kedamaian. Secara istilah perjanjian perdamaian di antara dua pihak yang berselisih. Sulhu dapat juga diartikan menghilangkan dendam, persengketaan atau permusuhan, memperbaiki hubungan kembali. Damai ini sangat perlu ya dalam kehidupan sehari-hari, yang mana sangat banyak sekali orang yang bermasalah dan perlu untuk kedamaian. Apa hukum sulhu ini? Hukumnya wajib, artinya dikerjakan mendapat pahala, dan tidak dikerjakan mendapat dosa. Yang mana di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang bunyinya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara.
Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi kita nih semuanya bersaudara. Jangan ada masalah dikit, misalkan kayak apa ya, banyak sekali ya sebenarnya masalah, misalkan apa, berantem sama teman kita, misalkan banyak sekali ya di media sosial yang kayak berantem sedikit mulai masuk hukum ya kan. Tolong diperhatikan anak-anak. Ya, jadi kita nih sebenarnya kalau ada masalah itu, kalau memang bukan benar-benar masalah yang berat, tidak perlu untuk apa, ke ranah hukum misalkan. Kita bisa apa, mendamaikan secara kita sendiri, tapi dengan syarat atau rukunnya yakni antara dua belah pihak ini orang yang bisa melakukan hukum. Terus tidak ada paksaan. Misalkan si A berantem sama si B, dan misalkan si A ini punya orang tua. Misalkan kamu harus damai dengan dia. Kita mau kasih uang, kan itu namanya paksaan. Jadi dalam berdamai ini bukan berarti saling memaksakan biar baik kan. Karena kalau kita dipaksakan itu namanya bukan dari hati kan. Dan pasti perkara masalah tersebut akan terulang kembali, misalkan tidak berteguran misalkan gitu. Terus masalah-masalah yang didamaikan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Misalkan seperti yang dijelaskan Bapak Sandra tadi, membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain, kan itu ya perlu adanya ke ranah hukum misalkan kayak gitu. Kan ya namanya juga nyawa hilang, kan tidak mungkin kita mudahnya untuk berdamai, tapi ya damai tapi maksudnya dibawa ke hukum. Selanjutnya tidak dipandang perlu dapat menghadirkan pihak ketiga. Jika dipandang perlu dapat dihadirkan pihak ketiga. Jadi antara dua yang orang berselisih ini, salah satunya misalkan entah dia ngajak orang tuanya, ngajak saudaranya, ngajak siapa, biar ibaratnya ada yang ibaratnya saksi lah. Yang pihak lainnya juga harus ada wakil atau yang pihak ketiganya. Macam-macam perdamaian ini banyak. Perdamaian antara sesama muslim. Apalagi ya kita sebagai sesama muslim ini kan tahu bahwasanya persaudaraan itu sangatlah dianjurkan. Seperti halnya menyambung tali silaturahmi. Terus perdamaian antara muslim dan non muslim. Jadi tidak harus sesama muslim kita berdamai, tetapi dengan non muslim juga kita harus berdamai, harus saling tegur sapa gitu. Kalau bukan berarti agama lain bukan saudara kita, ya kan? Iya kan? Iya. Jadi kan kita sering lihat media sosial banyak sekali yang tidak senang dengan agama lain atau saling menjatuhkan gitu. Itu jangan kita contoh ya, anak-anak. Selanjutnya perdamaian antara suami istri. Ini adalah perdamaian antara suami
Jadi apabila kita sudah punya suami ataupun istri, apabila ada masalah sedikit ya tidak dikit-dikit untuk ke hukum atau kemana, jadi kita bisa membicarakannya sesama kita dan tidak harus mengumbar-umbarnya keluar. Dan perdamaian dalam urusan muamalah, dalam berjualan maksudnya. Jadi apa hikmah dalam sulhu ini atau hikmah dalam perdamaian ini? Yang pertama, yakni dapat menyelesaikan perselisihan dengan baik bila mungkin tanpa campur tangan pihak lain. Yang dimaksud tanpa campur pihak lain ini yakni hukum ya. Selanjutnya dapat meningkatkan rasa ukhuwah persaudaraan sesama manusia. Jadi dengan kita bersama itu dapat meningkatkan persaudaraan. Tapi zaman sekarang ini banyak sekali ya. Padahal saudara sekandung bisa tidak berdamai gitu. Sampai tidak bertegur, sampai dibawa ke hukum, kan itu bukan hal yang menunjukkan dalam Islam. Jadi misalkan kita berantem sedikit sama saudara yang bisa dijelaskan dengan baik ya. Selanjutnya dapat menghilangkan rasa dendam, angkara murka dan perselisihan di antara sesama. Jadi damai ini bisa menghilangkan rasa dendam. Nanti jadi damai ini bukan berarti damai-damai aja, tapi memang dari hati begitu. Kalau kita tidak niat misalkan untuk damai tadi ya, dendam tadi pasti masih ada. Kan baru saja itu kemarin saya lihat di video gara-gara masalah parkiran itu, masalah parkiran 8 seorang pria membunuh nggak tahu siapa orang lain lah pokoknya sampai hilang nyawanya gitu. Kan itu bukan hal yang nauzubillah lah ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang keji seperti itu. Jadi itulah kita sangat dianjurkan untuk menghilangkan rasa dendam ini, ibaratnya apapun masalahnya begitu. Selanjutnya menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan. Yang mana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9, yang bunyinya wa iqa'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Dan yang terakhir mewujudkan kebahagiaan hidup baik individu maupun kehidupan masyarakat. Nah, dari materi sulhu ini apakah anak-anak sudah paham? Baiklah, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yakni yang pertama mewakilkan tadi. Jadi pada intinya semua pekerjaan itu boleh diwakilkan selain pekerjaan yang dilarang oleh agama, seperti halnya disuruh mencuri misalkan gitu kan. Terus yang diberi wakil juga orang yang kita percayai supaya tidak menimbulkan masalah.
Sedangkan sulhu ini kesimpulannya yakni kita sebagai seorang muslim pastinya mudahlah untuk berdamai dengan sesama, walaupun memang kadang banyak sekali masalah-masalah dan kita bisa menghadapinya dengan baik, dengan ikhlas, supaya tidak ada rasa dendam dalam hati. Baiklah, sebelum Ibu akhiri, ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami dari materi yang telah Ibu sampaikan, dan semoga kalian sehat selalu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.